Haleluya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sadarkah kita semua bahwa hidup yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan mengenal siapa diri kita, dan sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan selama kita diberikan kesempatan itu ya. Salah satunya adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal Tuhan. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Lewat firman Tuhan. Setiap pagi kita menerima roti hidup untuk kita boleh datang kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan ya. Mari kita siapkan hati, kita baca Mika 7 ayat 18 untuk kita semua pagi hari ini ya. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan dicatat lewat ayat ini, Tuhan itu murka ya. Tuhan itu marah, tetapi dia tidak berlama-lama di dalam amarah murkanya. Justru dia datang mengampuni kita manusia. Nah, ini yang harus kita pelajari, renungkan pagi hari ini, dan coba pikirkan apa di balik semua ayat ini ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa Allah begitu mengasihi kita? Dan tentunya kita berpikir, kalau Tuhan adalah Allah yang begitu memaafkan, mengampuni, harusnya kita juga mengikuti jalan-jalan seperti itu. Saya baru saja mengalami satu pengalaman diizinkan Tuhan, di mana rupanya rasa memaafkan itu, keinginan untuk memaafkan itu rupanya semakin langka di dalam lingkungan keluarga Kristen, dalam keluarga pelayanan, di dalam hubungan kita berinteraksi. Orang dunia tidak tahu bahwa kita ini anak Allah. Satu-satunya cara yang paling efektif dan yang paling tidak laku adalah dengan memaafkan kesalahan orang lain ya. Saya bilang yang paling tidak laku karena tidak banyak orang memilih jalan untuk memaafkan. Besar kecil, tua muda, kaya miskin, kalau sudah namanya memaafkan, itu menjadi pilihan yang terakhir. Kalau bisa dibalas, SMS dibalas dengan SMS, Facebook dibalas dengan Facebook, Instagram dibalas dengan Instagram, sehingga yang kita tumpahkan di dalam sosial media itu sebenarnya bagian dari tidak adanya belas kasihan, tidak adanya pengampunan. Padahal Allah kita itu adalah Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran. Bagaimana Bapak Ibu Saudara katakan, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mungkin saja pada saat kita tidak bisa memaafkan pelanggaran orang lain, kita kesulitan untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi saya personally percaya bahwa setiap kita ini pasti bisa dengar suara Tuhan. Masalahnya bukan kita tidak bisa, masalahnya adalah kita tidak mau. Gitu. Mungkin di titik-titik tertentu di mana kita kesel sama orang, tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, mungkin di situ sangat-sangat susah untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kita membuka hati kita, pada saat yang tersulit pun Tuhan bisa berbicara. Kalau kita rela mendengarkan, pasti kita bisa dengar suara Tuhan. Allah adalah Allah yang memaafkan, Allah adalah Allah yang mengampuni, dan kita harus ikut Allah kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Mungkin sampai di sini saja dulu. Setujukah kita untuk seperti Allah kita? Tanpa ada alasan, Bapak Ibu Saudara. Kalau mau dikorek-korek, pasti Bapak Ibu akan menemukan 10 juta alasan yang tepat. Bisa disusun secara alfabet.
Kenapa saya tidak harus memaafkan? Bapak, Ibu bisa dapatkan alasan yang banyak. Tetapi ingatlah pagi hari ini, Mika 7 ayat 18 katakan, Allah yang mana seperti engkau, yang memaafkan, yang mengampuni. Kalau Tuhan hari ini stop mengampuni kita, maka mulai dari hari ini hari apa? Jumat, sampai nanti terus ke depan tahun 2022, apa jadinya kita Bapak Ibu Saudara? Saya terpikir itu. Kalau Tuhan hari ini berhenti memaafkan kita. Ya, memang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, memang benar. Tetapi setelah kita lahir baru, setelah kita ditebus pun kita sering kok jatuh bangun, dan itu tertulis. Orang benar jatuh bangun. Bagaimana jatuh bangunnya kita masih bisa berjalan, kita jatuh, kita bangun lagi. Karena Tuhan mengampuni kita. Karena Tuhan melupakan pelanggaran kita. Amsal 8 ayat 32, oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu apa? Jalan Tuhan itu adalah pengampunan. Ya, saya rasa mungkin cukup dulu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Jalan Tuhan adalah jalan pengampunan. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan kami Tuhan ke surga. Tanda bersyukur bahwa hidup kami adalah hidup yang diampuni oleh Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang menerima pengampunan daripada Tuhan itu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pagi hari ini kami mengangkat tangan kami sebagai tanda rasa syukur, juga sebagai tanda menyerah Tuhan. Kami mau mengikuti jalan Tuhan, yaitu jalan pengampunan. Kami mau mengampuni orang-orang yang terdekat kepada kami, yang mungkin sudah begitu berat kami rasakan. Orang-orang sekitar kami yang mungkin kami rasa menyakiti kami. Dan kami lepaskan pengampunan supaya kami sendiri diampuni oleh Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, kami percaya pada saat kami mengampuni, ada kesembuhan, ada terobosan, ada kemenangan, ada sukacita, ada kelimpahan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 12 katakan, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Salam kemenangan dalam Kristus. Dosa kita sudah diampuni, pelanggaran kita sudah diampuni. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita setiap hari, setiap hari, setiap hari. Salam kemenangan dalam Kristus. Layani jiwa-jiwa. Bahkan saya meminta, mari kita meminta jiwa-jiwa. Tuhan, berikan saya hari ini 1 jiwa untuk saya layani. Tuhan, pakai terang yang di dalamku ini, bukakan pintu-pintu pelayanan. 1 jiwa 1 hari, 1 jiwa 1 hari. Terpujilah nama Tuhan. Nanti kemuliaannya ditambah-tambahkan pada kita. Haleluya, glory haleluya.